Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetap saja kita berusaha untuk memperkuat mujahadah, kesungguh-sungguhan kita dan kesabaran kita menjalani hidup paling mulia, paling berharga dan juga paling berat tantangannya, yaitu jalan mulia bersama Al-Quranul Karim. Dan kita tetap semangatnya memburu surga. Al-Quran itu kurang lebih 80%-nya itu tersusun dari kisah-kisah para rasul. Jadi kalau sepintas ya, wah buku cerita gitu ya, bukan. Ini harus kita pahami kok sampai begitu ya, begitu banyaknya kisah-kisah para rasul yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ada apa gitu? Ini inti dari hal yang harus diyakini oleh kita setiap kita ketemu dalam Al-Quran, membaca kisah para rasul. Jelas manfaatnya luar biasa. Bahkan ketika Allah menyampaikan manfaat dan pengaruh kisah para rasul, itu bukan hanya untuk orang-orang beriman, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah sendiri mengkhabarkan kepada Rasulullah sendiri bahwa begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu teguhnya pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pengaruh dari tarbiyah Quran, khususnya kisah-kisah para rasul yang Allah cantumkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Berarti ini juga cara mendidik diri kita, dan yang lebih penting lagi mendidik generasi kita, anak-anak cucu kita. Itu cara pendidikan yang luar biasa adalah bercerita, dan cerita itu ada dalam Al-Quran. Itu cerita yang luar biasa. Di surah Hud ayat 120 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Setiap kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad min anba'ir rusul, cerita para rasul, itulah yang membuat kami meneguhkan pendirianmu. Dengan kisah-kisah itu kami teguhkan pendirianmu. Coba. Waja'aka fi hadhil haqq, dan ada pada kisah-kisah itu nilai kebenaran,
al-haq wa mau'izah, dan pelajaran berharga, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan penting bagi orang-orang beriman. Coba. Jadi Allah menyampaikan 4 nilai penting dalam kisah para rasul. Kalau kita membacanya dan itu sudah dirasakan, dan itulah yang membentuk kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? At-tathbit, meneguhkan hati biar tetap semangat, tetap istiqomah, tetap berdakwah, tetap berkorban di jalan Allah, tetap bersedekah, punya teguh, tidak gampang goyah, apalagi terpental dari kebaikan. Itu rahasianya baca kisah para rasul, dan terbukti hasilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah para rasul itu banyak nilai kebenaran, hak ya, bukan kebohongan ya. Ini dia, bukan pencitraan palsu, bukan kezaliman, tapi nilai hak yang membuat kita semakin mencintai kebenaran. Bahkan apa tadi? Mau'izah, pelajaran berharga untuk kehidupan kita, dan peringatan yang selalu menjaga martabat dan kemuliaan kita. Wa dzikra lil mu'minin. Masya Allah. Jadi kesimpulan sederhananya, siapa yang rajin baca Quran dan merenungkan kisah-kisah itu, pasti berubah. Pribadi kita lebih baik, lebih bagus. Dan buktinya Muhammad SAW itu ditempa oleh kisah-kisah penting dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, coba kita penggal dikit-dikit ya. Jadi kalau yang selalu terpatri dalam hati dan pikiran kita kisah para rasul, itu kisah hidup orang-orang yang dekat dengan Allah, kan begitu. Kisah hidup orang-orang yang punya martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah utusan-utusan Allah. Ini kan coba kita harus nikmati perkataan Rasulullah ya. Ar-Rusul, para rasul, utusan Allah ya. Bukan utusan maaf ya, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden, atau siapalah gitu. Kecil, utusan Allah. Artinya ini kisah paling tinggi dan berbobot di alam raya ini, kisah utusan pencipta alam raya. Ini harus ditepati dalam diri kita. Bukan kisah buatan, bohongan tadi, citra palsu, bukan. Astagfirullahaladzim. Kita lebih asik membahas dan menikmati kisah buatan daripada kisah yang hak. Tolong ini kita benahi kebiasaan kita, saya, dalam masalah mendengar atau menonton kisah, kecuali memang kisah itu dipastikan ada dalam alur kebaikan, misalnya kisah-kisah Islami. Itu lebih mendingan kan. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menjadi Rasul yang luar biasa hebatnya karena tertempa dirinya dengan kisah-kisah dari para Rasul pendahulunya. Dan yang perlu kita kita pegang bahwa seluruh para Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, apapun profesi hidupnya, tolong diingatkan ini, jadi penguasa, jadi orang kaya, jadi orang miskin,
yang juga ada orang yang penyakitan, ada juga. Ini kan, itu kan kehidupan yang mereka jalani. Tapi mereka tidak pernah lalai dari tugas penting, bahkan terpenting dalam hidup, yaitu apa? Dakwah. Tolong diingat ini. Nah, ini ingat ya. Apapun profesi kita, ya termasuk pedagang, buruh, guru, memiliki yayasan, memiliki aset besar, semua itu dalam rangka menjadi sarana dakwah kita, bukan melalaikan dari tugas dakwah. Dan Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun. Apapun posisi beliau, semuanya digunakan sebagai sarana dakwah, alat untuk berdakwah. Ingat itu ya jemaah sekalian. Jadi kita berdakwah itu bukan karena jadi ustadz, bukan, karena kita pembaca Al-Quran, orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan kisah-kisah yang kita baca Al-Quran itu, ayo berdakwah, kan begitu ya, selalu mencontohkan dakwah. Jangan sampai tidak ada gen dakwah dalam darah kita, dalam pikiran kita, dalam gerakan kita, rugi kita. Karena Rasulullah mencontohkan, beliau itu asyik menjadikan dakwah sebagai profesi pertama dan utamanya, karena yang selalu dibaca dan ada dalam otak, pikiran dan hatinya kisah pendahulunya yang selalu berdakwah dalam kondisi dan posisi apapun. Nah, ini jemaah sekalian, penting sekali jemaah sekalian. Kita coba cuplik sedikit-sedikit. Jadi pelajarannya dari Rasul yang jadi penguasa, ada kan? Siapa Rasul yang jadi penguasa? Yang jelas Raja Sulaiman, penguasa. Apa kerjaannya? Zolim, pencitraan palsu, mengeruk kekayaan dengan cara zolim, sewenang-wenang, menakut-nakuti rakyat. No, dakwah. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi maaf kalau kita menunjuk wakil rakyat kita yang punya visi dakwah, maaf ya, itu politik sesuai dengan Al-Quran. Saya tidak mengatakan partainya apa, terserah. Kita mungkin punya ayat, tetapi cerap partai yang mengusung ajaran, ada dakwahnya di sana. Karena kita pembaca Al-Quran. Jangan sampai yang sering kita baca ini tidak kita pakai dalam kehidupan kita. Itu Nabi Sulaiman, Masya Allah, gimana coba, sampai semut saja itu dia bersikap adil kepada semut, ya kan? Subhanallah. Kemana ya? Jadi Rasulullah belajar dari itu, berdakwah meskipun jadi penguasa, tidak memfitnah ulama, kerjanya memperalat ulama, bukan. Ya Rahman Rahim. Begitu barokahnya hidup kalau para penguasa ini menerapkan nilai Islam, Masya Allah, ya kan? Apalagi Nabi yang sejak lahirnya dihina. Jadi maaf ya, istilahnya statusnya itu dihina sejak lahirnya, Nabi Isa. Tapi dia tidak minder dan mundur dari dakwah gara-gara lahirnya dihina oleh masyarakatnya. Masya Allah, pede, kalau istilah sekarang yang pede gue, nah, kan gitu ya, dakwah terbaik meskipun latar belakangku dihina orang. Masya Allah. Jadi
kita nggak punya alasan. Saya ini bukan ustadz, saya ini rakyat bawah. Oke, nggak apa-apa. Nah bisa. Dakwah. Apapun statusnya, dakwah jalan. Siapa lagi? Siapa yang yang berlawanan langsung dengan para rajanya, para penguasanya, bahkan dihukum bakar? Siapa? Nabi Ibrahim. Nggak takut dengan penguasa zalim. Juga Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi dakwah membuat kita punya keberanian bermartabat meskipun berhadapan dengan penguasa tinggi dan bengis sekalipun. Jadi Rasulullah teguh pendiriannya menghadapi siapapun. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kan itu pelajaran hak ya, pelajaran penting, peringatan yang sangat berharga buat kita agar hidup kita terarah barokah dengan kisahnya para rasul. Jadi kalau kita baca Quran, kita ulang lagi kisahnya, harus tersentuh kita, termotivasi kan gitu kan? Motivasi Al-Quran dari kisah para rasul. Masya Allah. Tolong itu kita niatkan ya. Ketika kita baca Al-Quran, begitu ketemu kisahnya, langsung kita berhenti sejenak. Apa ini? Ya Allah, tentang keteguhan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa. Ya Rahman Rahim. Siapa lagi yang kita seringkali menjadikan penyakit sebagai alasan untuk nggak kurang semangat? Oh, belajar kepada Nabi Ayub. Berapa lama penyakitnya? Penyakitnya apa? Sampai ditinggal oleh istrinya. Taubat, tapi dia tidak mengatakan, ya Allah, penampilanku ini aduh nggak enak ya Allah, sakit aku ya Allah, aku uzur dakwah ya. Tidak. Coba, agar kita malu, orang yang sehat tapi nggak semangat berdakwah, sudah punya ilmu, sudah punya pekerjaan, nggak dihina orang gitu kan? Ya Rahman ya Rahim. Tambah lagi satu ini, tadi Nabi Musa. Ada yang tahu? Ada sedikit secara manusiawi Nabi Musa punya kelemahan dalam berbicara. Apa itu? Kurang ada, apa istilahnya itu, pembicaranya ada yang kurang bagus ya. Apa istilahnya? Kurang jelas. Tapi dia tidak mundur. Inisiatifnya apa? Dia manggil adiknya Harun, ya kan? Ya Allah, angkat adikku Harun jadi pendampingku karena dia lebih fasih ngomong. Sinergi dengan yang lain. Dia sama, kalau berdakwah kita punya kekurangan. Maaf ya, yang punya harta kan nggak bisa ngomong. Sinergi dengan yang bisa ngomong. Kita danai dakwahnya. Pahala. Itu perlunya kekayaan kita. Kalau kaya kan, kurang atau nggak sempat berdakwah, dukung setiap taklim di Masjid Al Hidayah agar lancar terus. Bagian konsumsi saya danai. Itu namanya belajar dari Al-Quranul Karim, bahwa semua yang dimilikinya adalah sarana untuk berdakwah. Yang punya mobil, gimana? Bro, kan di Al-Hidayah ada pengajian nih, Anda berhalangan karena jauh jaraknya, tak jemput. Masya Allah, dia menjemput 4 orang setiap perjalanan. Setiap datang subuh, Masya Allah. Kenapa? Ada dakwah di sana, kita ikuti. Subhanallah. Semuanya dah pokoknya, apapun yang kita punya, HP kita, apapun yang kita punya, itu adalah semangat Qurani, manfaat dari Quran yang ditunjukkan oleh Allah di surah apa tadi? Surah Hud.
120 kisah indah perjalanan dakwah para rasul yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi kita. Ya Rahman ya Rahim, ya. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi Rasul yang luar biasa. Memang penempaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manuthabbitu bihi fu'adak. Kisah para Rasul itu dengannya lah nuthabbitu. Coba. Jadi bukan karena kehebatan Rasulullah, tapi kehebatan Allah yang meneguhkan hati Muhammad yang mau membaca kisah para Rasul, mengambil pelajarannya. Jadi mari kita baca Quran dengan niat meneguhkan hati kita dalam dakwah sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing, ya. Ya. Ketika kita membaca kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran, dijamin pasti akan ada perubahan. Ini kalau kita niat seperti itu, jemaah sekalian. Silahkan nanti, apalagi kan sudah ada buku ya, kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah itu bisa kita baca itu berulang-ulang, khusus boleh. Masya Allah, mantap sekali jemaah sekalian. Saya pernah dengar bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu didikan ibundanya adalah selalu menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum tidur. Nah, jadi ayah pinter cerita, dalam arti tahulah, atau ibu juga demikian, atau nenek yang punya cucu. Kan ada sekarang kan, sampai sekarang tuh ada ya, ada kisah-kisah singkat untuk anak-anak kecil yang dibacakan oleh ibundanya kepada anaknya yang belum bisa bicara. Pokoknya diceritakan ini Nabi Ayub, Nabi yang sabar meskipun ada penyakit, itu diceritakan. Selain itu ceritanya bagus, niatkan Allah menguatkan, meneguhkan hati anak-anak kita karena kita mengikuti petunjuk Allah untuk membaca kisah para rasul dalam Al-Quran. Masya Allah, Allah yang meneguhkannya, ya. Jadi walaupun anaknya belum bisa bicara, tapi diceritakan para rasul. Masya Allah, harapannya keberkahan dari kisah itu sesuai dengan lagi kisah indah para rasul di hati kita, menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk hidup lebih baik, bermartabat, bahagia, sukses bersama. Dakwah, tolong dicatat, dakwah ya, karena para rasul kerja utamanya adalah dakwah. Sehingga ada moto yang perlu kita catat, nahnu du'at qabla kulli syai'. Profesi hidup kami yang pertama adalah dakwah sebelum yang lain. Jadi misalnya aku dokter tapi dai, bukan aku dai tapi dokter, jangan dibalik. Aku memang pedagang tapi dai. Aku ini cleaning service tapi dai. Masya Allah. Aku ini sopir tapi dai. Jadi penekanannya adalah kemana kita sandarkan pekerjaan kita, sarana dakwah. Masya Allah. Aku senang olahraga tapi dai. Jadi kita jalannya juga dakwah. Ya kan, penampilan kita itu enggak, mata kita enggak enggak liar kemana-mana, kan itu dakwah. Ketemu orang, assalamualaikum, ngajari orang, kalau ketemu salam, dakwah. Masya Allah, ya kan. Nah, profesi inilah yang menuntun hidup kita menjadi lebih bermartabat, menjaga dan kelurusan hati, pikiran dan gerakan tubuh kita, insya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kita ada di tahun baru Hijriah, ini sederhana kan. Jadi coba kita ambil sedikit saja, dikit aja ya,
sederhana. Kisahnya Rasulullah. Nah kan begitu. Ini kan tadi kisah Rasulullah mengambil ibrah dari kisahnya para nabi rasul sebelumnya. Nah sekarang kita belajar dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Nah sekarang di awal tahun baru Hijriah ini kan, ya kita coba penamaan Hijriah itu dari proses hijrah. Jadi setiap kita tahu ini tahun Hijriah, ya berarti semangatnya adalah semangat hijrah. Kan begitu. Kita ambil pelajaran itu jemaah sekalian. Nah, dan Rasulullah pelaku hijrah waktu itu. Kita ambil pelajarannya, ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari peristiwa hijrah ini, kita akan semakin memperkuat, memperkokoh, memperkukuh loyalitas kita kepada Allah. Ya, loyalitas, kesetiaan kita kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena peristiwa hijrah ini bukti loyalitas kepada Allah. Bayangkan Rasulullah diminta meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Para sahabat juga demikian mengikuti Rasulullah, meninggalkan, bahkan ada yang bercerai dengan pasangannya, ada yang meninggalkan seluruh hartanya. Kenapa? Lebih setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas. Nah, kita ambil satu contoh. Anak kecil yang belum balik yang mengajari kita loyalitas yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ingat Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali ketika mau meninggalkan rumahnya, Ali, rumahku kan dikepung ini oleh seluruh kabilah, mau membunuhku, menangkapku. Aku meninggalkan rumah nih, mau hijrah nih. Tolong gantikan saya tidur di tempat tidurku. Ya, ingat loh ya, anak kecil. Ali disuruh tidur, gantikan mati. Kan begitu. Apa jawab Ali sebagai anak kecil yang masih ya gambarnya kan hidup bersenang-senang, anak kecil misalnya. Apa jawabannya? Apa dia mengatakan, enak Pak, saya masih muda disuruh mati, sampean dulu anak yang lebih tua, kan gitu kan? Tidak. Tapi apa? Siap ya Rasulullah. Walaupun akhirnya beliau tidak meninggal kan? Subhanallah. Ingat kisahnya kan, ini kisah beneran, nggak buat-buatan, dan ini hasil didikan Quran tentang loyalitas. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya walimu yang kamu harus wala padanya, setia padanya adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ingat loh ya, kita setia ini lahir batin itu kepada orang beriman, bukan orang kafir. Tapi ada syaratnya, orang beriman juga harus dinilai. Apa itu? Alladzina yuqimunas shalah, dia jelas menegakkan salat. Salatnya kelihatan, bukan pura-pura, dan bukan salah baca surah Al-Fatihah salatnya, ya. Apalagi wa yu'tunaz zakah, dia itu bagi-bagi itu bukan nunggu kampanye, sudah kebiasaannya berbagi-bagi karena zakat. Banyak orang yang tertipu sekarang, bagi-baginya ketika kampanye tertipu. Ini zakat. Jadi kalau ada orang yang nggak zakat, jangan setia padanya jadi pemimpin. Kan begitu. Belum lagi selesai, raki'un, dia itu menghargai Al-Quran, dia tunduk dengan Al-Quran. Raki'un, bukan benci ulama. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu contohnya dari peristiwa hijrah Rasulullah
kita belajar tentang kesetiaan. Kita perkuat kesetiaan kita nih kepada Allah, Rasul, dan orang beriman yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk kepada Al-Quran. Bukan menjauhi Al-Quran, mas kalian ya. Hijrah juga membuat kita apa? Memperkuat cinta, ya kan? Jadi Rasulullah, para sahabat semuanya cinta dengan harta, cinta dengan keluarga, kekuasaan, dengan tanah, tapi diberi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggal semuanya jemaah sekalian. Surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga ngambil ibrah dari kisahnya Rasulullah ketika hijrah, khususnya ini menyambut tahun baru Hijriah. Cinta kita semakin kuat kepada Allah, mengalahkan cinta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terutama cinta dengan bisikan keinginan kita. Ya Rahman ya Rahim. Kita usahakan kita juga kumpul di sini karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada ayat-ayatnya. Ya, jemaah sekalian bahagia. Kita tadi juga senang mendakwahkan karena cinta kepada ajaran Allah, kepada Allah. Sahabat dengan peristiwa hijrah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga mengajari kita apa? Lebih yakin dengan janji Allah daripada dari apa yang ada di tangannya. Ya. Kalau tadi yang masalah cinta ya, semuanya begitu. Tapi ingat siapa sahabat namanya? Mus'ab bin Umair. Nah, itu sederhana ya. Beliau itu anak yang dimanja, anak bangsawan, kaya raya. Ketika dia mau hijrah, kata ibunya, pilih aku ibu kamu atau Muhammad. Nangis dia karena dia cinta ibunya. Hanya dikatakan aku ikut Muhammad. Udah, setelah itu kamu bukan anak keluarganya, dicoret, dan dia siap karena lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan meninggalkan keluarga selama-lamanya, kan gitu cuma sekalian. Kita kalau taklim meninggalkan keluarga juga kan, tapi cuma setengah jam, balik lagi. Kalau Mus'ab nggak balik lagi. Nah, waktu kita habiskan untuk berdakwah, tinggalkan keluarga, balik lagi kita. Tapi Mus'ab nggak balik lagi, dan banyak lagi sahabat yang lain cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wah, kita tingkatkan ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tadi terakhir ya, sahabat yang lebih yakin dengan janji Allah dan Rasulnya daripada apa yang di tangannya, yang dimilikinya, bukan yang belum ada. Itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Ingat ya, Suhaib Ar-Rumi. Seluruh sahabat seperti itu, hartanya ditinggal. Padahal kalau ke Madinah, jadi apa aku? Nggak peduli. Belum jelas nasibnya dapat apa di Madinah. Nggak peduli. Aku lebih yakin dengan Allah dan Rasulnya daripada yang kupegang sekarang ini. Suhaib Ar-Rum dari Romawi, ketika datang ke Mekah, asalnya kafir dan fakir, jemaah sekalian. Ya, dia ternyata pandai berniaga, berbisnis, dari fakir melarat jadi konglomerat. Suhaib Ar-Rum. Dan wah, ini luar biasa, sudah konglomerat, sudah masuk Islam juga. Ketika dia mau hijrah, pembesar Quraisy, para orang-orang kaya Quraisy itu mengepung rumahnya juga. Suhaib, kamu mau hijrah ikut Muhammad? Ya jelas, silahkan, hak kamu. Tapi awas lo ya, jangan bawa hartamu sepeser pun. Datangmu melarat,
pergi mau dia makan juga melarat, nggak boleh bawa harta. Coba gimana coba? Pilih eman hartanya atau iman? Ini buat kita, buat saya juga. Kita sering eman atau iman ini? Nah begitu kira-kira ya. Akhirnya dia pilih iman. Aku lebih beriman dengan janji Allah Rasulnya, meski nggak jelas ngapain nanti di Madinah. Hartanya semua, dia jadi melarat sekarang karena hijrah. Subhanallah. Sampai di Madinah apa? Rasulullah menyambut dia. Bilang apa Rasulullah? Apakah dia mengatakan, kasihan melarat kamu ya gara-gara ikut aku hijrah? Enggak. Suhaib, anta arribhu ya Suhaib, anta arribhu Suhaib, untung kamu Suhaib, untung. Loh, bukan seakan, bukan, untung kamu. Karena dia mengorbankan seluruh hartanya demi hijrah. Begitu Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi, buntung kok, untung. Kalau mata melihat ya buntung, rugi, tapi keyakinan lebih yakin dengan janji Allah karena semua itu tidak sia-sia, kan gitu ya. Nah, itu gambaran sederhana ya. Begitu hebatnya kisah-kisah para rasul, termasuk khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semakin suka baca Al-Quran dan renungkan kisah-kisahnya, pasti ada perubahan dahsyat dalam diri kita, insya Allah. Semangatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.